pribadi. Kenapa sih aku harus ikut les? Aku kan juga mau main bebas teman-teman. Main ke warnet, ke kafe, jajan di pinggir lapangan. Semuanya mama nggak perbolehkan. Padahal nggak pernah loh nilai aku di bawah 90. Kenapa nggak diangkat aja sih? Diangkat juga buat apa? Setiap hari loh aku les sampai jam 9 malam. Mama dan papa itu nggak ngerti kalau orang yang katanya sekuat aku tuh juga bisa capek. Belum lagi tuh, tetangga aku habis menang Olimpiade Sains. Makin jadilah orang tua aku. Pengen deh rasanya aku cepet dewasa. Terus kuliah, terus kerja. Yakin kamu mau kerja? Yakin dong, kerja kan enak. Bisa dapat uang untuk kehidupan sehari-hari. Wah, ini sih belum aja ngerasain kalau dunia kerja tuh aslinya nyeremin. Emangnya ada apa sih? Jadi deh, bisa dibilang dunia kerja itu kita bisa bayangin kayak kita lagi di hutan. Kita itu harus bisa menempatkan diri dan harus bisa membaca situasi. Karena kalau kita salah sedikit aja, bisa-bisa kita gak dianggap kompeten sama atasan kita. Terus juga banyak banget tugas-tugas yang datangnya mendadak yang kita gak bisa tinggalin gitu aja. Ditambah lagi, bos-bos di luar sana pengen kita cepet, rapi, sempurna. Aduh, dikira ini kita robot apa? Ya gak punya capek. Kuliah juga nggak seindah itu kali. Wah, kamu kuliah juga? Iya, kedokteran semester 7. Kalau semester 7 berarti habis ini lulus dong. Terus kerja? Nggak selalu begitu kok. Kalau aku mungkin bakal lihat dulu. Semester 7 ini bikin energi habis. Aku setuju. Tugas project datang terus nggak ada habis-habisnya, bikin pusing. Berarti kalian ini mau balik ke sekolah dong? Padahal sekolah itu sama susahnya loh. Buku-buku yang dibawa tuh banyak banget. Ya kan berat, bikin sakit punggung. Aduh, semua orang juga pengen kali kembali ke masa kecil. Anjing! Bapak bodoh! Udah panas-panas gini udah mau lagi. Tiba-tiba dikasih. Hah? Kerjaan bodoh. Udah pas-pasan. Bensin mahal, motor butut. Tiap hari macet, sore hujan. Ada aja sih masalahnya tiap hari. Apa susahnya sih guys bintang 5? Mau tinggal pintar-pintar doang susah. Lagu. Kalau bukan aku yang ngerjain dia pasti telat tadi. Kesel aja. Iya, bagus. Diem aja kalian sambil liatin aku marah. Biar puas aku menyemaki hari ini. Lagian, dasar customer gak tau diri, gak tau terima kasih. Udah diantar jalan jauh-jauh. Hah? Sekedar uang parkir aja gak diganti. Gila, pelit, payah. Woi, kamu dilihat-lihat dari bajunya kamu pasti mahasiswa kesehatan kan? Anaknya jadi orang kaya, pasti uang jajan kamu banyak tiap hari dikasih orang tua. Yang itu juga tuh, yang pakai jas. Pasti orang kaya yang gak pernah panasan tiap hari di jalan karena naik mobil. Jangan sok tahu kamu. Iya nih, datang-datang udah marah-marah. Emangnya mbaknya aja yang capek? Kita semua juga kali. Ah, gak peduli. Aku nih tiap hari kerja di jalanan. Rasa capekku ya pastilah jauh berbeda dari kalian semuanya. Mbaknya tuh jangan suka meremehkan pekerjaan orang lain. Kita semua di sini juga jenuh dan pengen hidup kaya raya. Meskipun aku belum kerja, beban tugasku itu banyak sekali. Hampir tiap hari aku harus ngerjain laporan, dan jam tidurku pun jadi kurang. Dan hampir tiap hari juga aku harus panas-panasan, hujan-hujanan, karena rumahku jauh dari kampus. Sama. Tiap hari aku harus belajar. Karena kerjaanku nanti bakal sangat krusial untuk manusia. Salah-salah sedikit, mereka bisa mati. Tiap hari, waktuku habis buat belajar. Bahkan, weekend pun, aku nggak bisa santai-santai. Ah, tetap aja kalian semua berduit. Untuk dapetin 50.000 aja aku harus banting tulang. Bandingin aja sama uang jajan kalian yang 50.000 itu sehari. Enggak lah, pekerjaanku loh yang paling melelahkan. Dengan sifat dia kayak gitu sih, pantas aja banyak yang gak mau. Pasti rating bintang kamu jelek ya. Mbak,
Bisa jadi tuh, dengan kelakuan kayak gitu, pasti dapat penumpang yang sama-sama problematiknya. Kurang ajar. Loh, ada apa ibu ramai-ramai? Siapa lagi sih? Saya emang tempatnya di sini. Lihat, ada alat bersih-bersih. Seharusnya saya yang tanya, kalian kenapa di sini? Kamu ini siapa? Saya OB Mbak. Saya yang bersih-bersih. Saya nggak masalah kalian semua ada di sini. Cuma saya minta tolong jangan berisik. Bisa mampus saya kalau bos saya tahu ada kalian di sini. Dikira nyimpen orang saya. Udah cukup saya disemprot sama bos saya gara-gara numpahin air pelan. Ya itu salah kamu sendiri lah. Siapa suruh numpahin air pel? Saya lagi gak enak badan Mbak. Lagi pula yang namanya OB gak bisa cuti seenaknya. OB itu penting loh. Kalau gak ada saya, siapa yang bersihin semua ini? Kalau udah tahu sakit, kenapa nggak cuti aja? Betul tuh. Tidak semudah itu Mbak. Lagi pula saya kan digaji per hari. Kalau saya gak kerja, saya mau makan apa? Memang saya punya nasi dan garam. Tapi emang apa salahnya kalau saya pengen makan nasi padang ataupun rawon? Semuanya sekarang mahal tau Mbak. Saya harus berangkat paling pagi dan pulang paling malam. Bersyukurlah mbak-mbak sekalian ini masih bisa istirahat. Saya gak bisa kayak gitu. Semua ruangan di sini pun saya bersihin sampai tangan saya sakit. Setelah itu pun saya harus menjaga 2 anak saya di rumah yang saya tinggalkan untuk kerja. Melihat mereka makan saja udah membuat hati saya senang. Sebetulnya saya yakin semua pekerjaan ada beratnya. Tidak ada pekerjaan yang tidak memakan waktu dan energi. Mbak-mbaknya juga pasti punya pengalaman susah sendirinya toh. Gak perlulah kita adu nasib begini. Yaudah deh, aku mau ke tempat les.